Gimana tadi pelajaran di kelas? Pelajaran di kelas tadi berjalan dengan lancar Riza, tapi di bagian akhir-akhir ada masalah sedikit. Anak-anak itu kurang motivasi saat mengerjakan tugas. Terus Jadinya nggak semua terkumpul tugasnya mereka. Oh, terus kira-kira apa ya Mbak penyebabnya? Penyebabnya menurut saya ya, menurut aku itu mereka kurang motivasi untuk mengerjakan tugas. Jadi nanti seperti ini tugasnya bisa buat nanti, jadi nggak segera dikerjakan sama mereka. Untuk itu solusi yang sama digunakan apa? Solusi yang aku pikirkan pada saat itu adalah dengan melakukan pendekatan kepada peserta didik, khususnya bagi mereka yang kurang motivasi untuk mengerjakan tugasnya. Pendekatannya kita bisa lihat dari apa dulu, apakah dari materinya mereka yang kurang atau dari materi sudah bisa tapi ternyata mengerjakan tugasnya tidak bisa. Jadi pendekatannya terbagi jadi dua. Itu menurut yang ada pada peserta didiknya. Kalau kamu sih gimana tadi di kelasnya? Tadi di kelas cukup lancar, tapi mereka itu cenderung anak-anaknya susah buat mengekspresikan ide dan gagasan mereka. Terus gimana solusinya? Jadi solusi yang terpikirkan pada saat itu kayaknya enak nih kalau mereka itu diberikan tugas atau LKPD-nya menggunakan Padlet, karena Padlet kan menggunakan itu jaringan. Oh, jadi ini ya pakai teknologi ya jatuhnya ya? Iya. Keren sih, keren ya nggak sih Mbak? Iya bagus. Kan di sini kita diperbolehkan menggunakan mobile, jadinya memanfaatkan itu juga mereka jadi lebih mudah mengekspresikan gagasan mereka. Tidak ada yang kalau terlihat seperti itu kan mereka cenderung malu ya. Jadinya mereka diperbolehkan untuk membuat Padlet dengan mengekspresikan gagasan-gagasan mereka. Wah, keren sih idenya ya Mbak ya. Sepertinya menarik sekali, bisa saya aplikasikan di kelas nanti. Kemudian untuk Mbak Ilma bagaimana? Jadi kalau murid-murid aku tuh cenderung mereka tuh aktif dalam artian aktif kesana kemari. Jadi mereka tuh suka gaduh, tapi bukan gaduh yang rame secara lisan saja. Cuma mereka tuh suka lari-larian, terus ya namanya juga masih kelas 8 ya, jadi kan masih suka jalan-jalan. Jadi tadi itu aku akalinnya pakai pembelajaran yang lebih ke kinestetik, jadi kayak menyuruh mereka untuk presentasi, terus role play atau main drama kayak gitu, karena masih relate juga sama materi gitu. Kemudian itu efektif ya untuk mengatasi itu ya? Iya, alhamdulillahnya efektif karena sesuai sama gaya belajar mereka yang kinestetik yang suka kesana kemari kan. Oh iya. Kalau Mbak Jana gimana tadi? Kalau pengalaman saya sendiri tadi waktu ngajar kebetulan kelas 9 dan kelas 9E itu memang benar-benar salah satu kelas yang anak-anaknya pendiam gitu. Beda sama. Iya, jadi sangat berbeda ya dengan masalah kalian bertiga gitu. Di kelas saya itu untuk menjawab saja mereka masih kamu yang jawab seperti itu. Jadi saya sebagai guru di kelas itu harus membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik supaya mereka itu aktif menjawab. Jadi pertanyaannya tidak yang pertanyaan susah-susah gitu, pertanyaan yang sesuai dengan pengalaman mereka dan mengaitkan dengan konteks yang mereka punya di lingkungan sekitar. Kemudian saya juga menggunakan media visual seperti itu biar mereka bisa berpikir kritis tentang media visual itu. Jadi bisa menstimulasi mereka untuk berbicara. Oke, jadi kayak lebih menarik gitu ya kalau visual kan? Iya. Ada gambar-gambarnya gitu, yang relate sama kehidupan mereka. Terus kalau Almira gimana? Tadi kebetulan saya kan ngajar kelas 9 di kelas saya tadi di Mbak Jana kelasnya itu pendiam. Nah, kebalikannya di saya cukup rame ya Mbak ya. Rame sama ya kelasnya ya. Jadi mungkin solusi dari saya itu buat kesepakatan di awal kelas ya. Jadi misalnya kalau guru menerangkan tidak boleh ada yang ngobrol sama temennya. Kayak kontrak belajar gitu ya. Benar sekali. Jadi aturannya harus
dipatuhi oleh semua peserta didik. Jika melanggar nanti ada konsekuensinya tersendiri. Misalnya kalau dia ngobrol selama pelajaran, nanti di akhir bisa melakukan bersih-bersih kelas pas pulang sekolah gitu. Itu mereka mau nggak ya disuruh gitu? Kayaknya sih mau ya Mbak. Karena udah kesepakatan Iya, iya. karena udah Oh, iya, kontrak iya. gitu. Harus Mereka udah ditepati. tekan kontrak nih, mau nggak mau harus tepati gitu. Iya. Kalau bagus tim gimana? Kalau di kelas saya mereka aktif, tapi bukan aktif dalam pembelajaran, aktif dalam bermain. Oh, kelas Jadi, berapa Mbak? Saya ada di kelas 9E. Kemudian jadi saya berpikir karena mereka generasi milenial ya, jadi saya mengintegrasikan teknologi. Oh, Saya iya. fokus, iya, ya. Sama kayak kelas Mbak Riza tadi ya? Iya sama. Saya juga menggunakan kuis berbasis web. Jadi di situ anak-anak belajar kuis, kemudian langsung muncul nilainya. Dari situ mereka sangat antusias sekali dalam proses pembelajaran. Kemudian di akhir proses pembelajaran akan muncul nama pemenang dari kuis tersebut. Nah, untuk meninggalkan legasi, saya beri mereka hadiah sederhana sebuah permen. Kalau boleh tahu apa Mbak nama web yang dipakai? Saya diberitahu oleh rekan sejawat saya, Mbak Almira. Saya diberitahu kahoot.com. Oh, Itu pakai Kahoot. sangat menarik untuk digunakan di dalam kelas. Iya, karena sebenarnya banyak sekali website pembelajaran yang bisa kita pakai, ya kan? Iya, betul sekali. Mengingat Ya. kita harus menggunakan tipek kan dalam Iya. pembelajaran. Gitu. Seperti kemarin kita juga serempak kan untuk ulangan harian itu kita pakai live worksheet. Nah, ya. Iya. Untuk yang kelas 8 kita kemarin pakai Word Oh Doc. iya. Ada yang pakai Google Form juga ya? Iya. Iya.